Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Liridho illa wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jummatihim wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu khususan ma'rif hadzal kitab asyari ansar sadrina an-nawawi dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin, memasuki hadis yang ke-233. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, putra lelakinya sahabat Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslimi, seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah saudara. Kalau dalam ayatnya innamal mu'minuna ikhwah, bahwa setiap kita yang beriman ini adalah saudara. Yang namanya saudara itu ya kadang akur, kadang enggak ya. Kadang ya cocok, kadang eker-ekeran. Apalagi menjelang-menjelang begini, eker-ekeran seru ya. Apalagi bapak-bapak kan demennya ya. Biar kita enggak menikmati hasilnya, tapi kan ikut gegerannya ya. Oh, saya mendukung ini, saya dukung ini. Oh, seru lah. Ayo kan, biar gak ikut menikmati hasilnya kan, tapi yang penting ikut seru geger-gegerannya. Yang katanya pesta kok ya pesta itu ya kadang ya adem, kadang ya panas, ya kadang ya senggol-senggolan, sikut-sikutan, ya biasa. Oh, kan udah 5 tahunan, udah berpuluh-puluh kali ya, udah biasa, udah pengalaman kita mah. Berantem juga udah pengalaman ya. Setiap kita yang beriman ini adalah saudara. Ukhuwah itu ada ukhuwah Islamiyah. Itu ukhuwah persaudaraan yang diikat karena sesama muslim. Ada ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan yang diikat karena sesama bangsa Indonesia. Ada ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan yang diikat sesama kita umat manusia, saudara. Lah tentunya kalau saudara itu la yazlimuhu, jangan menzoliminya. Termasuk kezoliman itu matlul ghaniyyi zulmun, nunda-nunda bayar utang bagi yang mampu itu termasuk bagian dari zolim. Kalau memang sudah ada, segera dibayar. Karena nunda-nunda pembayaran itu termasuk zolim. Dia kan banyak duit, walaupun dia banyak duit ya siapa tahu pas hari itu dia nggak ada duit. Pas hari itu memang dia butuh. Maka kalau memang sudah ada ya bayar, karena termasuk kezoliman. Matlul ghaniyyi zulmun.
menunda-nundanya orang yang ghani itu orang sudah mampu, zulmun termasuk kezaliman. Wala yuslimuhu, dan jangan menjerumuskannya. Ini kadang kita itu kalau kita terkadung sungkan atau apa, itu apapun yang ia lakukan itu kita selalu bilang benar, padahal ya bisa jadi salah. Lah kita bilang benar itu ada niatnya ya kadang memang karena kita sungkan, ada kadang niatnya memang jerumuskan, jorokin, lah sekalian lah, sungsep nyungsep sono dah. Lah kalau bisa ya kalau memang itu kita tahu itu jalan nggak bener yo jangan dijorok-jorokin, ya wis ditahan, dinasehatin. Cuman kadang yang dinasehatin dikiranya nggak senang. Lah itu yang repot itu. Kita nasehatin, kita ngingetin, kadang malah dibilang lu syirik aja sih. Nah ini kadang ya harus saling terbuka lah ya. Kemudian man kana fi hajati akhihi, siapa yang membantu menyelesaikan permasalahan saudaranya, kanallahu fi hajatihi, maka Allah akan menyelesaikan permasalahannya. Permasalahan orang lain kita bantu, maka insya Allah kita punya masalah akan diselesaikan oleh Allah. Terkadang mungkin kemudahan yang kita terima saat ini itu mungkin dulunya atau kita itu orang yang bahasanya suka bantu ringan tangan. Kalau panjang tangan mah nyolong ya. Ringan tangan. Kalau ada apa-apa kita mah siap dah. Walaupun mungkin kita bukan orang yang alim, bukan orang yang kaya, tapi kok kayaknya urusan kita itu gampang aja. Lah itu mungkin ya kita itu, wah masya Allah, jadi pengen langsung nyobain. Ayo, ini takut melelah ya. Kayaknya kalau nggak dicobain daripada saya deg-degan. Kan beneran kan? Melek ini. Iya, Pak. Man kana fi hajati akhihi, siapa yang suka membantu keperluan saudaranya, orang yang ringan tangan, insya Allah kalau punya hajat ya dibantu orang. Kita suka bantu ya insya Allah dibantu. Kalau nasihatnya Kiai Anwar Zaid itu begini, orang hidup itu kayak orang ngaca ya. Kayak orang ngaca itu. Kalau di sini senyum, di sana ya senyum. Kalau di sini manyun, yang di kaca juga manyun. Lah kalau kita suka bantu, insya Allah ya dibantu. Tapi kalau kita sama orang kok begini, begini yo, begini loh, enggak begini loh, pelit loh, pelit. Tangannya itu enggak gampang nyah-nyoh. Ya insya Allah kita dipelitin orang juga. Nah, yes. Kata nasihat Kiai Anwar Zaid beliau, orang hidup itu kayak orang ngaca. Kalau di sini senyum ya sono senyum, kalau di sini manyun ya di sono manyun. Kalau kita ketemu orang senyum ya insya Allah orang itu senyum. Kalau kita kok manyun ya manyun. Iya wes pokoknya begitulah. Wa man farraja an muslimin kurbatan. Waman dan siapapun farroja yang memudahkan an muslimin dari seorang muslim kurbatan satu kesulitan, farrojallahu anhu, maka Allah akan memudahkan untuknya biha, sebab karena ia membantu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dari berbagai macam kesulitan akhirat. Cuman kadang ada omongan kalau bisa sulit kenapa harus gampang gitu ya. Kalau bisa sulit kenapa harus mudah? Kalau bisa jadi duit kenapa harus gratis? Wah itu yang repot. Lah kadang ada orang memang karakternya itu sulit.
Ini saya pernah diomongin orang, Pak, kalau beli bensin itu suka pas apa dilebihin? Saya bilang ya pokoknya biar petugasnya itu nggak repot, kalau beli saya 50, kalau enggak ya 20. Wah jangan Pak, beli itu 22.000, lah kan nyusahin nyari kembaliannya ya. Kalau uangnya 50, kalau belinya 22.000 kan nyari kembaliannya susah. Mending beli gampang 20.000. Ini kadang ada orang yang karakternya begitu, nyusahin orang aja. Dari hal-hal yang sepele begini kan nyusahin kan namanya. Ya kalau beli 20, kan kembaliannya gampang kan 30. Lah kalau dia beli 22, kan kembalinya 28, nyari yang 1.000-nya itu yang susah. Lah orang kalau suka bikin susah, suatu saat dia akan dibikin susah lagi. Ini saya dapat pelajaran dulu malah dari orang non-Islam. Saya dulu tahun 2002 itu pernah kerja bikin mebel, bosnya itu bukan orang Islam. Cuman dia nasihatin saya begini, Mas, orang itu kalau suka gampang urusan orang, insya Allah urusan kita digampangin. Saya ini kalau belanja nggak pernah itu nawar sampai jelimet, itu nggak pernah. Tapi alhamdulillah, bukan alhamdulillah dia, puji Tuhan, bahasanya dia. Iya kan, puji Tuhan. Kalau ada orang belanja ke saya, Mas kan lihat sendiri kan, orang beli lemari itu nawarnya nggak jelimet-jelimet, beli bangku nggak jelimet-jelimet. Itu omongannya saya pegang Pak. Begitu saya dapat kerjaan pindah ke Tangerang, ketemu bosnya itu keturunan India. Ribetnya naudzubillah min dzalik. Nah, ini namanya kita kerjaan tangan ngukir kan pasti ada beda ya. Diteliti, ini kok lubangnya segini, ini lubangnya segini. Dilala saya perhatiin asal ada orang beli, jelimet juga. Pak, seingat saya tuh kursi makan itu kan ada gambar kayak rantai itu. Lah itu ada ibu-ibu beli itu dihitung Pak rantainya itu. Lo kerjaan tangan dihitung. Weh. Saya langsung ingat omongannya bos saya yang dulu yang orang Kristen itu. Iya. Dulu yang ini orang Kristen itu. Kalau dia itu kalau belanja atau apa itu nawarnya nggak ribet-ribet, ya wajar lah nawar, cuman nggak ribet-ribet. Oh iya, asal orang beli, ya nggak ribet. Begitu ini Muslim Pak, keturunan India. Jelimetnya gak keturunan. Begitu asal ada yang beli, saya kerja nggak nyampe setahun nggak betah karena dijelimeti ini. Lah kecuali kalau kerja itu cetakan kan yo sama ini kan kerjaan tangan Pak. Ngukir itu kerjaan tangan ya. Bikin lubang nggak mungkin bisa sama plek ya nggak mungkin. Iya ternyata. Lah kita kalau suka jelimeti orang, yo urusan kita dijelimeti juga. Nah kalau kita kok belanja nawarnya nriti, nawar nriti kangkung udah diikat masih ditawar kayak mama. Kadang-kadang ada ya bapak-bapak yang nawarnya itu lebih mak-mak itu ada. Orang yang begitu biasanya ya urusannya ribet juga. Kalau orang suka bikin mudah ya urusannya dibikin mudah. Kalau orang suka bikin sulit ya urusannya sulit juga. Orang kalau rewel direweli orang. Nah gampangnya begitulah. Kalau hadisnya gitu. Orang yang suka mudah urusan orang ya dibikin mudah, orang suka rewel ya direweli orang. Apalagi kan kembaliannya mesti diambil ya. Walah itu malah seneng ya. Saya kadang kalau nganter istri belanja ke pasar itu saya yang sewot Pak. Lu ya tadi lah kangkung udah diikat lu masih ditawar. Misalnya seikat 5.000 umpama ya, isinya 3, Bang tambah 1 ya. Yang bikin kesel kadang saya ya waktu belanja di pasar itu pasar Kramat. Itu beli mangga yang untuk rujak kan memang kecil-kecil Pak ya. Yang untuk rujaan itu loh, yang kecil-kecil itu gini. Bang, ini berapa sekilo? 15.000 umpamanya. 10 ya, enggak dapat Neng. 14 ya. 14 Neng ya. Enggak. Mangga kecil-kecil seupil-upil loh. Lah saya cewek begini. Mangga kok seupil itu hidungnya seberapa? Terus diem. Dia yang tawar-tawaran nama yang jualan, saya yang sewot loh Pak. Uang beda 3.000 aja kok jelimetnya loh. Kadang uang 3.000 dikantongin nyampe rumah hilang. Bu ya niat sodako. Ini nasihat dari bapak. Cuman bapak dulu ikut ngaji namanya Mbah Abdullah Salam, gurunya Kiai Zulfa Mustafa. Itu beliau begini. Kalau memang tadi itu kata beliau ini, kembalian itu enggak memberatkan kita, mbok yo disedekain. Niatin aja nyedekain. Wah, kalaupun enggak niatin sedekain kita nyediain anak-anak kita loh, supaya sekolahnya pinter, ngajinya pinter, jadi anak soleh. Niatin nyedekain anak. Ini kadang sudah nyawalan jelimet.
Orang kalau jelimet dijelimitin lagi. Orang susah disusahin lagi. Yes, itu hadisnya begitu. Man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang kalau mudahin urusan orang, insya Allah urusannya dimudahkan oleh Allah. Apalagi nanti urusan akhirat. Ayo maka ya sebisa mungkin, sebisa-bisanya kita, kalau ada orang yang repot ya dibantu. Semampu-mampunya kita, ya minimal bantu dengan doa lah ya. Ini kadang bercandaannya orang, lagi orang gotong lemari, bang bantuin, saya bantuin dengan doa. Orang lagi repot gotong lemari, bantuin dengan doa. Lah kecuali kalau yang udah sepuh ya udah saya bantu dengan doa lah gitu. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Wa man dan siapapun satara yang nutup musliman, aibnya muslim yang lain. Satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Ini semenjak media sosial ada itu kadang aib orang dibongkar ya Allah. Dan kita yang nggak dapat ikut untungnya, ya tadilah nggak ikut nikmatin hasilnya, ikut-ikutan bongkar aib orang. Apalagi kita yang megang HP, ada di grup WA yo. Itu asal ada berita yang kayaknya memojokkan lawan politik kita, langsung kita share. Kadang kualitasnya udah dibaca belum? Belum, nah pokoknya asal share aja lah. Ya Allah, dosanya kita ikut nanggung, nikmatnya kita nggak ikut nikmati. Ya 2000 yang cebong sama kamret tahun berapa sih? 19 atau 17 ya? 19 ya. Yang Prabowo sama Jokowi udah ngopi bareng, satu jadi presiden, satu jadi menteri. Yang di bawah cebong sama kamret masih ribut. Ini ya ngapain? Ini sekarang nih, asal saya buka HP isinya itu ya Allah, yang bikin TikTok kayak apa, kayak jelek-jelekin sono. Yang milih sini jelekin sono, yang milih sono jelekin sini ya Allah. Untungnya lo apa ya? Ya kecuali kalau kita dibayar mah ya memang kita nyari duit, yang kata apa katanya? Buzzer. Ya memang dia nyari duit. Ya dia orang kerja, emang kerjaannya begitu. Lah kita nyari apa? Cuma dapat dosanya doang. Kadang sama temen ya bisa berantem, bisa gebuk-gebukan ya gara-gara ini. Padahal kita nggak dapat apa-apa. Mereka yang kita ributin, mereka di sono ngopi bareng, ya bagi-bagi jatah, APBN bagi-bagi. Kita dapat apa? Man satara musliman, kalau memang kita tahu orang itu punya aib, kita tutup, kecuali di kitab lain ya. Ada beberapa alasan kita boleh. Misalnya memperingatkan orang ketika ada orang itu punya perilaku nggak baik. Misalnya kita tahu orang itu suka panjang tangan, nyolong ya. Kebetulan dia pindah di gangan sini. Kita tahu itu dulu dia mungkin pernah tinggal satu kos atau apa. Kemudian kita peringatkan tetangga-tetangga hati-hati ya. Kejadian yang sudah-sudah. Nah ini dalam rangka untuk mengingatkan. Boleh, tapi jangan dilebih-lebihin. Ya pokoknya apa adanya. Tujuan kita hanya untuk mengingatkan, hati-hati. Si itu dulu saya pernah satu kos, kejadian bukan hanya sekali dua kali, orangnya kok panjang tangan. Hati-hati, naruh-naruh sendal di luar, naruh-naruh burung jangan lupa dimasukin Pak Tamrin burungnya. Burungnya dimasukin. Ntar kalau kandangin burung. Oh iya, burungnya dikandangin. Apalagi burung yang gacor kan. Wah. Burungnya masih gacor kan ya? Masih. Burung memang apa? Nah, itu aib orang lain kalau kita tutup, maka aib kita juga akan ditutup. Bahkan terkadang ada orang yang unik, Pak. Aibnya sendiri malah diceritain ke orang-orang. Padahal dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan begini,
kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kullu ummati, setiap umatku mu'afan, diampuni oleh Allah, illal mujahir. Mujahir itu orang yang suka cerita-cerita dosanya di masa lalu. Misalnya ada anak muda pada ngumpul, pada deyeng-deyeng gitu. Langsung disamperin, lu baru minum seseloki udah deyeng. Dulu satu krap, apa nyungsep pekot. Nah, itu kan namanya kayak membanggakan dosanya di masa lalu kan. Ini namanya mujahir kalau dalam hadis ini. Kalau bisa kita punya aib di masa lalu, punya dosa di lalu, kubur sedalam-dalamnya. Jangan diceritain, apalagi ke anak. Lebih bahaya lagi kalau cerita ke anak. Ya misalnya ya, anak kita main game mulu, langsung kita pepetin. Lu jual game itu doang nih, bapak lu nih sampai sertifikat mbah lu gua gadein kan. Wes. Kalau memang kita punya kesalahan di masa lalu, ya wis tutup, kubur sedalam-dalamnya. Jangan dicerita-ceritain apalagi ke anak. Misalnya kita punya anak laki, tiap RT punya pacar. Kurang cemen lu tong. Nih bapak lu nih bukannya tiap RT, se-RT dulu ada 3 tong. Bahaya. Wes, mujahir itu enggak bagus. Mujahir itu menceritakan keburukan di masa lalu. Kayaknya malah bangga. Lah, padahal Rasulullah itu memerintahkan tutup. Nah, aib orang lain tutup, ya aib sendiri juga sama ditutup. Ini kadang ada yang aib sendiri ditutup, aib orang dibongkar, atau sebaliknya, aib orang ditutup tapi aib sendiri dicerita-cerita. Kayaknya malah bangga. Ada main judi, baru main segitu. Yes. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh 2 ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslim. Ini depan hadisnya sama. Muslim dengan muslim yang lain adalah saudara. La yakhunuhu, jangan mengkhianatinya. Wala yakdzibuhu, jangan membohonginya, mendustainya. Tapi ada dusta yang ditolerir alias dusta yang diperbolehkan, yaitu dusta ketika ingin mendamaikan 2 orang yang ribut. Misalnya ini sama ini berantem, umpama rebutan adzan maghrib berantem umpama ya. Atau saya lalu umpama rebutan adzan maghrib. Warisan. Rebutan adzan maghrib umpama langsung saya bohong sini supaya ini sama ini akur. Itu bohong yang ditolerir. Kedua, bohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Ketika misalnya ada orang mau dibunuh, lari, ngumpet, kalau perlu ngumpetnya di rumah kita. Kemudian dia orang yang mau bunuh nanya ke kita, tahu sih itu nggak? Mau diapain? Masa bunuh, kurang ajar. Wah nggak tahu, kayaknya lari sono, keluar negeri apa luar angkasa terus langsung. Padahal kita tahu orangnya ngumpet di sini. Ya itu kan bohong namanya kan, tapi bohong yang diperbolehkan. Atau bohong untuk menyelamatkan rumah tangga. Misal kita dibeliin baju sama istri ya. Istri mau udah capek-capek mungkin ngumpulin sisa uang belanja, dibeliin baju koko. Lah kita tahu nih baju koko dipakainya panas, gerah. Gimana mas? Mantep. Dingin rasanya. Mantep. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh dipakai aja biar istrinya mantep, emang mantep. Padahal niat kita biar cepet rusak. Asam enak mas. Itu kan. Enak. Wong perempuan itu kalau keasinan bilangnya garamnya dikit malah loh pak. Kalau anyep bilangnya malah garamnya banyak. Mak, kok ini masaknya keasinan padahal garamnya dikit loh kan. Ngelesnya gitu, makanya makan sekalian. Kata beliau Al-Mukarram Pak Kiai Tamrin bilangnya mantep. Itu bohong yang ditolerir, yang diperbolehkan.
Artinya dimaafkan karena memang ada maksud yang lebih besar daripada itu. La wala yakdzibuhu, dan jangan mendustainya. Padahal yang namanya bohong itu kadang kan efeknya dari bohong satu akan menimbulkan bohong 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Umpama ya. Biasanya kita pulang kerja paling telat jam 7 lah nyampe rumah. Umpama. Lah hari itu kok kepincut sama temen, diajak nongkrong ke tempat yang lampunya biar pet. Nah, biar pet. Nyampe rumah jam 1. Begitu nyampe rumah ditanya sama bini, "Pak, tumben ini jam 1 baru pulang." Iya, lembur. Bohong 1 ya. Bohong 1. Kemudian, kok lembur sampai jam segini? Tadi emang banyak yang lembur, Pak. Banyak, satu bagian lembur semua. Oh, udah 2. Kalau istrinya tadi biasanya kalau lembur gitu makannya gimana? Kalau makan mah dijatah sama kantor 3. Banyak kamu soalnya. Lah iya, awalnya karena bohong 1, untuk menutupi bohong yang pertama tadi dia akan melakukan bohong 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Yaitu kalau ditanya itu, kalau besok-besok misalnya, "Pak, kemarin yang lembur itu memang gajinya berapa?" "Oh, gede nih tuh." Oh, udah bohong berapa itu? Terus Nabiullah Ibrahim itu bertaubat, beristighfar berpuluh-puluh tahun, dalam hidupnya ia bohong 3 kali. Lah kita bohong seumur hidup. Tiap hari. Kalau nggak bohong nggak seru ya. Lah iya. Oh, kadang anak aja sering kita bohongin yuk. Anak nangis itu. Nuh. Kita unjukin apa padahal nggak ada loh di situ. Sembolah. Itu kebiasaan. Wala yahzulhu, jangan merendahkannya, menghina fisik. Orang menghina fisik berarti menghina ciptaan Allah. Kadang kalau melihat pelawak gitu ya, tujuan untuk ini fisik jadi mainannya ya. Kullul muslimi alal muslimi haramun, setiap muslim terhadap muslim yang lainnya haramun, itu haram. Irduhu, mengganggu kehormatannya, wa maluhu, hartanya, wa damuhu, dan darahnya. At-taqwa, takwa itu hahuna, di sini. Rasulullah itu sambil menunjuk dada. Takwa itu adanya di sini, bukan di ini. Bukan di baju, tapi di hati. Walaupun ini orang nyebutnya baju takwa, tapi yang pakai belum tentu orang yang bertakwa. Apalagi menjelang pemilu begini, Pak. Banyak yang bukan orang Islam tiba-tiba pakai baju koko putih, pakai peci putih, sorban, latihan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, karena yang didatangi ini kalangan muslim, kan harus nyaru bagaimana caranya umat Islam itu mau. Lah orang yang nggak tahu, mantap. Saya dulu itu pernah, Pak, datang diundang di satu acara. Ya tadi itu kostumnya, karena saya caleg itu nggak begitu paham yo kira-kira saya kira muslim, Pak, namanya nggak menunjukkan dia muslim non muslim, namanya nama nasional. Saat itu memang dia nyumbang masjid itu ya lumayan besar, Pak. Karena saat itu masjid itu dibangun, dia nyumbang batu untuk pondasi. Setelah acara selesai, saya browsing di internet, Pak. Ternyata bukan orang Islam. Padahal saya lihat tadi salamnya fasih, muqaddimahnya ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Oh ya fasih, kirain saya muslim, Pak. Begitu saya lihat, loh, wah bener ini. Kemudian saya tanya ke pengurus partai yang bawa dia itu, "Mas, saya nanya nih, jawab dengan jujur, yang caleg kemarin itu muslim enggak?" "Enggak." Yang mengira itu kan yang dihadiri itu kan kira-kira muslim itu. Padahal kan ada konsekuensi, Pak. Ketika salam diucapkan dari seorang yang bukan agama Islam, jawab salamnya kan beda dengan yang Islam. Kalau yang muslim begini, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab kita ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau mereka yang bukan orang Islam mengucapkan salam, kita jawab ya jawab, tapi jawabnya cukup waalaikum. Sampai itu tok. Walaupun dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikum. Pendek amat ya. Misalnya kan warga sini dikumpulin gitu ya, entah di mana. Lah kemudian yang ngumpulin calegnya non muslim yang ngucapin salam. Nah, nanti di kitab ini ada ketika bahas masalah salam. Kum. Nggak tahu, kalau kum nggak tahu saya, sumbernya kitab mana nggak tahu saya. Saya jawabnya nggak pantas. Saya bilang assalamualaikum, saya jawab nggak pantas. Nggak pantas. Ya Rasulullah ngajarin jawabnya waalaikum, udah sampai di situ. Kalau seterusnya wallahu alam ya pokoknya menyelisihi ajaran Nabi. Kalau ajaran Nabi kalau non muslim mengucap salam kita jawab waalaikum, udah sampai situ. Lah kita yang nggak tahu, yang awam, kalau assalamualaikum jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi tadi itu dandananya muslim. Ya, tapi sekarang dengan kecanggihan teknologi kan kita bisa browsing Pak ya, ini caleg agamanya apa. Kalau datang ke wilayah kita, ya kita sambutlah sesama anak bangsa, ya kita apa adanya seperti budaya kita. Tapi ketika menyangkut dalam satu ajaran agama, menjawab salam ini kan ajaran agama. Lah kalau budaya kayak salaman, nyuguhi makanan itu kan budaya. Nah, kalau ajaran agama ya kita sesuaikan ajaran agama. Kalau assalamualaikum ya kita jawab waalaikum. Orang jawab salam itu kan ada kalanya wajib, ada kalanya haram, ada kalanya nggak pengen kita dengar jawabannya. Yang wajib kalau sesama muslim ini wajib. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Ada salam yang nggak boleh dijawab. Imam kalau lagi ngimami sholat, itu nggak boleh dijawab Pak itu. Lah iya bener kok boleh. Nanti misalnya saya ngimamin Isya begitu, assalamualaikum warahmatullahi, yang belakang waalaikumsalam, batal sholatnya. Lah iya bener kan? Iya sih memang katanya. Bener. Ya, itu salam tapi nggak boleh dijawab. Salamnya imam. Ada salam yang nggak pengen kita dengar jawabannya kalau kita masuk ke area pemakaman. Nah iya makanya kita nggak pengen dengar jawabannya. Kan kita disunahkan mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana insyaallahu bikum lahikun. Kita nggak pengen dengar jawabannya. Kalau assalamualaikum ya ahlal kubur tiba-tiba ada suara serempak, langsung putar balik. Itu jawab salam. Secara umum ya wajib, secara umum hukum dasarnya itu, tapi ya dilihat perinciannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi hasbi mri'in minasyarri ay yahkira akhahul muslim. Sudah termasuk satu keburukan apabila orang itu menghina, merendahkan saudaranya muslim yang lain. Kita nggak suka itu ya boleh. Kalau di hadis, kitab Mukhtarul Hadis itu ada hadis yang ini bagus buat pegangan kita waktu musim-musim pemilu gini, Pak. Rasulullah itu ngajarinya begini, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidhuka yaumamma. Hadis lafadznya hampir mirip, Pak. Wa baghidhuka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Wahbib cintailah, ahbib cintailah, pilihlah, idolakanlah. Habibaka siapa yang pengen kita idolakan, terserah. Yang idolain Anies ya monggo, yang Ganjar ya terserah, yang Prabowo ya silahkan. Tapi haunamma, sederhana saja, jangan berlebihan. Kalau berlebihan, asa ayyakuna baghidhuka yaumamma, karena bisa jadi yang kita idolakan mati-matian sekarang suatu saat akan yang menjadi kita benci. Misalnya sekarang kita bela-bela mati-matian ya sampai berantem sama temen, begitu dia jadi
Ternyata loh kan. Lah iya kan? Iya. Wes musim begini kan iya. Wong pilkada sama pilkab kan bedanya begitu Pak ya. Iya, kalau pilkab kalau lupa jadi. Kalau pilkada kalau jadi Lupa. Minyak goreng bulan. Kalau masyarakat kita mah yang penting berjuang katanya Pak. Beras, baju dan uang. Wes pokoknya apalah terserah. Wah begitu kahau nama. Tapi kalau kita nggak suka, ya sederhana saja, nggak usah berlebihan. Asa ayyakuna habibaka yaumamma, karena bisa jadi yang nggak kita suka sekarang, suatu saat balik menjadi yang kita suka. Musuh bebuyutan, lama-lama malah jadi besan. Kayak Tuan Takur gitu. Ayo kan, musuhan, anaknya malah saling jatuh cinta. India. India itu. Lah iya film India. Tapi kan kadang di masyarakat kita juga ada kan. Ayo, di sono kesini diomongin aja kejelekannya. Suatu saat malah duduk di pelaminan bareng. Ntar kalau orang yang kita ajak omong itu tahu kan, ya dulu mah ya. Ini hadis Rasulullah, nasihat bagus buat kita. Ya bukan hanya musim pemilu lah, ya hari-hari lah. Kita nggak suka sama orang itu ya wajar, tapi jangan berlebihan. Seneng sama orang ya wajar, jangan berlebihan. Cuman kadang karakter kita itu kalau lagi seneng yo di wah al-mukarram al-mukarram al-mukarramah, kalau perlu almarhum juga. Giliran benci, wah ya mesti brek-brek. Hadis Nabi bilang kalau suka ya silakan, tapi jangan berlebihan. Kalau benci ya silakan, tapi jangan berlebihan. Karena berubahnya hati itu hanya hitungan detik. Makanya hati ini bahasa Arabnya kan kolbun. Kolbun itu dari kata asli kolaba. Kolaba itu artinya bolak-balik. Hari ini kita benci setengah mati, lah bentaran lagi ya. Kemana-mana mah berduaan aja kayak bestie. Bahasa anak sekarang bestie, kemana-mana berduaan. Hari ini bisa bestie-bestian tuh bareng. Gara-gara satu milih satu milih ini musuhan. Wes. Repot. Ruwet. Ruwet. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nasihatkan kepada kita semua, la tahasadu. Jangan saling hasud. Hasud itu bahasanya orang bojong SMS. Seneng melihat orang susah. Susah melihat orang seneng. Nah, ini kan SMS ya. Kalau ada orang susah dia seneng. Ada orang jatuh dari motor bukannya ditolongin ngambil HP, update status. Tapi kalau ada orang seneng, susah. Sama-sama ngelamar kerjaan bareng, dia diterima kita enggak. Sialan. Kita yang bawa malah dia yang dapat. Kan susah kalau ngelihat orang seneng. Itu hasud namanya. Biasanya hasud itu penyakitnya orang yang punya kepentingan sama. Supir itu hasudnya ya sama supir. Pedagang hasudnya sama pedagang. Ustadz hasudnya ya sama. Iya. Orang yang punya kepentingan sama, Pak. Penyakit hasud itu orang yang punya kepentingan sama. Kalau kepentingan beda, penyakitnya bukan hasud, lain lagi. Ya biasanya orang saling musuh-musuhan itu awalnya kan punya kepentingan sama, tapi yang satu tercapai, satu enggak. Kemudian jadi timbul sifat hasud. Konon katanya, pedagang dan pedagang. Saya pernah lihat, cuman saya percaya nggak percaya, Pak. Air galon isi ulang nih, Pak. Itu saya diajak temen, diceritain kalau ada orang beli itu ada uget-uget. Uget-uget itu nyamuk itu, bintik nyamuk. Tapi kalau diambil, diminum ini nggak ada. Teman asal ada orang beli, kok begitu? Saya itu sampai mata itu saya gini-giniin, apa bener ini apa saya ketipu? Kok nggak masuk di akal saya?
Tapi kok asal ada yang beli begitu. Saya tanya ke tukang yang punyanya, Mas, ini kok bisa begini kan? Dulunya enggak Pak, semenjak ada usaha yang sama enggak jauh dari sini kok sering begini. Saya mau nuduh ya enggak ada bukti, enggak nuduh kok kejadiannya begitu. Loh kan penyakit hasut itu aja. Hasut itu penyakit orang yang punya tujuan sama, yang satu tercapai satu enggak, itu biasanya akan timbul penyakit hasut. Hasut itu bahasa kita iri. Kalau orang Jawa bilang iri, drengki, jahil, metakil, mecak, mecukilan, nggih Pak. Tikilan. Biasanya orang kampung saya. Oh, iri, drengki, jahil, metakil, mecak, mecukilan. Wes kalau orang tua dulu kalau ngomong unik. La tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru. La tanajashu. Tanajasu itu kalau kiai kampung dulu maknanya ngintip-ngintip. Apa ya? Memata-matai orang lain apa? Itu gampangnya itu. Pengen tahu urusan orang, kepo. Kepo. Bahasa orang sekarang kepo. Udah Isa ya? Oh, HP saya udah teriak-teriak. Oh, Isa. Oh, bener kan? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.